Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat honorer? Tentu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga dan tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan disahkan Undang-Undang ASN 2023 ini, maka ada kejelasan bahwa teman-teman tenaga honorer ya itu terjamin tidak akan ada PHK dan tetap menjalankan tugasnya sebagai tenaga honorer di instansi manapun ya, dengan tetap mendapatkan gaji ya sebagai honorer sambil menunggu adanya peraturan turunan ya sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang ASN ini. Tentu saja kita sudah ketahui semua ya bahwa Undang-Undang ASN ini mengisyaratkan ya, memberikan kejelasan bahwa tenaga honorer akan diselesaikan, akan ditata, diangkat menjadi P3K sampai Desember 2024. Nah, tentu saja tenggat waktu ini dimanfaatkan oleh pemerintah dan DPR ya sekeras mungkin untuk secepatnya menyelesaikan tenaga honorer ini. Nah, untuk itu apa yang sedang kita tunggu-tunggu yaitu PP turunan ya, peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN 2023 ini, yang akan mengatur bagaimana teknik pelaksanaan pengangkatan P3K baik paruh waktu maupun penuh waktu ya. Nah, mari kita simak bersama ya informasi mengenai seperti apa dan bagaimana peraturan turunan ini akan disusun ya. Kita cari informasinya. Mekanisme pengangkatan tenaga honorer jadi P3K dalam Undang-Undang ASN masih tanda tanya. Masih perlu PP turunan. Nah, seperti apa ya? Para tenaga honorer akan diangkat semuanya menjadi P3K, tentu dengan aturan yaitu PP ya, turunan. Nah, mari kita kaji bersama informasinya. Dari Klik Pendidikan, Undang-Undang ASN secara resmi sudah disahkan oleh DPR dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K sebagai salah satu poin pentingnya. Poin penting terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K dalam ini masih harus menunggu terbitnya peraturan pemerintah PP sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang ASN. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K yang diatur melalui Undang-Undang ASN ini direncanakan harus selesai pada Desember 2024 mendatang. Kendati demikian, belum dapat dipastikan berapa besar jumlah pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K yang ditetapkan oleh Undang-Undang ASN. BKN, Badan Kepegawaian Negara, mengungkapkan terdapat 2,3 juta tenaga honorer yang terdata di seluruh Indonesia yang kemudian akan diangkat menjadi P3K. Sampai data jumlah tenaga honorer yang sebanyak 2,3 juta ini sudah dikunci, tetapi kenyataannya masih ada yang diaudit lagi. Proses audit data tenaga honorer ini dilakukan secara menyeluruh untuk bisa mengetahui berapa banyak jumlah tenaga honorer yang asli. Apabila terbukti sebagai tenaga honorer bodong, akan dicoret. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menuturkan terdapat 2,3 juta tenaga non-ASN
yang akan mengalami resiko tidak dapat bekerja lagi atau PHK massal pada November 2023 jika pemerintah cenderung bersifat normatif. Akan tetapi melalui pengesahan RUU menjadi Undang-Undang ASN ini, Anas memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Artinya tenaga honorer tetap aman dan dapat terus bekerja. Di samping itu akan ada perluasan skema kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sebagai salah satu opsi dalam penataan tenaga honorer untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu ini ada skema untuk P3K paruh waktu dan full waktu atau penuh waktu. Lebih lanjut, Anas juga mengungkapkan skema kerja tersebut akan diatur secara detail melalui peraturan pemerintah. Nah, pemerintah sedang merancang aturan turunannya ini, yaitu semua tenaga honorer dari 2,3 juta yang sudah diaudit itu akan ditempatkan, diangkat semua menjadi P3K part-time maupun full-time Nah, ini seperti apa nanti kita cari informasi selanjutnya lebih mendetail. Prinsip lain yang akan diatur di peraturan pemerintah tersebut yakni tidak bolehnya terjadi penurunan pendapatan yang akan diterima oleh tenaga honorer. Jadi selama honorer ini masih bekerja sampai tenggat waktu 24 Desember 2024 maksudnya, itu tidak mengurangi gaji honorer jadi tetap diterimakan karena ini sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Ketentuan apa sajakah yang akan dituangkan dalam PP turunan Undang-Undang ASN 2023 yang akan menjadi regulasi pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K? Nah, PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang diteken oleh SBY pada 11 November 2005 atau sekitar 1 tahun setelah resmi menjadi presiden itu hanya terdiri dari 14 pasal. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS secara massal di zaman SBY yang memakai regulasi yang tidak rumit hanya ada 14 pasal. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa di zaman SBY terdapat 870 tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS. Dalam kampanye Pilpres 2024, SBY menjanjikan akan mengangkat seluruh tenaga honorer yang ada di Indonesia menjadi ASN. Nah, PP 48 tahun 2005 antara lain memuat ketentuan mengenai jenis tenaga honorer yang mendapat prioritas diangkat menjadi CPNS. Klasterisasi tenaga honorer berdasarkan usia dan masa pengabdian begini bunyi pasal 3 PP 48 tahun 2005 sebagai berikut. 1. Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas dengan ketentuan. Tenaga guru, tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan, tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan, tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah. 2. Pengangkatan tenaga honorer dimaksud pada ayat 1 berdasarkan pada usia dan masa kerja, yakni tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. B. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10 tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 20 tahun secara terus-menerus. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5 tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 10 tahun secara terus-menerus. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1 tahun atau lebih sampai dengan kurang
dari 5 tahun secara terus-menerus. Pasal 4 1. Ayat 1. Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 huruf A melalui seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. 2. Ayat 2-nya, pengangkatan tenaga honorer dimaksud pada pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 huruf B, huruf C, dan huruf D. Melalui seleksi dimaksud pada ayat 1 wajib mengisi atau menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan dan tata pemerintahan atau pemerintahan yang baik dan pelaksananya terpisah dari pelamar umum. 3. Pengangkatan tenaga honorer dimaksud dalam pasal 3 pada prinsipnya memprioritaskan tenaga honorer yang berusia paling tinggi atau mempunyai masa kerja lebih banyak. Disebutkan di pasal 6 bahwa pengangkatan honorer menjadi CPNS dilakukan secara bertahap hingga 2009. Penjelasan pada PP 48 tahun 2025 menyebutkan, maaf ini ada PP 48 tahun 2005 ya, menyebutkan bahwa pentahapan ini sesuai dengan jumlah lowongan formasi yang ditetapkan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Adapun tenaga honorer yang berusia lebih tinggi atau mempunyai masa kerja lebih banyak menjadi prioritas pertama untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Terdapat beberapa tenaga honorer yang berusia sama namun jumlah tenaga honorer melebihi lowongan formasi yang tersedia, maka diprioritaskan untuk mengangkat tenaga honorer yang mempunyai masa kerja lebih banyak. Substansi penting PP 48 tahun 2005 yang bisa menjadi gambaran bagi para tenaga honorer yang menanti PP turunan Undang-Undang ASN 2023. Jadi yang PP 48 tahun 2005 yang tadi disampaikan ya, ini sebagai gambaran akan turunnya PP yang baru ya, mengenai pengangkatan tenaga honorer ya, di mana usia yang lebih lama ini akan diprioritaskan ya, terutama untuk diangkat lebih dahulu ya, karena semuanya dengan prinsip keadilan ya. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga ada manfaatnya. Yang tadi disampaikan adalah informasi ya dari PP yang lama ya, 48 tahun 2005 sebagai acuan ya pemerintah untuk menyusun PP yang terbaru dari turunan Undang-Undang ASN ini. Semoga PP yang akan terbit ini ya akan mendukung Bapak Ibu sahabat honorer ya, agar diselesaikan dengan adil dan merata ya, dan semuanya akan ditata diangkat menjadi P3K atau PNS ya secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya, dan semoga Bapak Ibu bisa selesai, bisa diangkat menjadi P3K semuanya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung dengan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.